guys, di belakang kita sekarang udah ada Yamaha Aerox Alpha Turbo. Check it out. Nah, akhirnya guys, kita udah dapat unit Yamaha Aerox Alpha Turbo ya. Di sini kebetulan ada unitnya satu-satunya. Ini tapi tipenya adalah tipe Yamaha Aerox Alpha Turbo yang biasa. Maksudnya Aerox Alpha Turbo itu ada dua tipe. Ada Aerox Alpha Turbo yang ini, ada juga tipe Aerox Alpha Turbo Ultimate. Jadi yang Ultimate itu udah tipe tertinggi. Dia windshieldnya udah warna orange, terus ininya sudah warna ya, udah warna, udah digital ya, jelas udah digital, yang jelas udah warna. Terus kelebihannya apa lagi? Jadi di sasis bodinya itu sudah menggunakan stabilizer gitu. Perbedaannya cuma itu. Jadi perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Jadi tipe ini pun bisa dibilang udah enak banget. Tapi kalian kalau memang mau totalitas maksimal, ada di tipe tertinggi yaitu tipe Aerox Alpha Turbo Ultimate. Oke guys, sekarang yang kita bahas yang ada aja dulu ini ya, karena di sini juga tipe Aerox-nya udah lumayan, udah pada datang sih, udah ready ya. Sekarang udah ready di Yamaha Ayani kilometer 2 yaitu Surya Prima. Tadi kita udah bahas Yamaha Aerox standarnya, dan sekarang kita bahas ke Yamaha Aerox Turbo. Nah, di sini ya. Jadi Yamaha Aerox Turbo ini, Yamaha Aerox Alpha Turbo ini menggunakan warnanya grey ya, grey ke gelap-gelapan ya, grey tua. Di sini udah ada tulisan Aerox menggunakan warna orange ya, orange tua menyala ya, kayak stabilo gitu ya. Di sini ada blue core. Kita lihat tampilan atas dulu ya. Nah, terus untuk windshield bisa dibilang mirip-mirip. Nanti kita bisa bandingkan sama Aerox yang lama. Ini juga kesediaan stoknya ini memang baru diambil dari gudang, jadi masih belum dibersihin guys ya. Jadi dimaklum kalau agak-agak kotor tuh dipegang. Dan di sini dapat biasalah untuk plat nomor ya, ada Yamaha Maxi semakin di depan. Nah, yang kita bahas adalah sekarang perbedaan bodi yang cukup signifikan, mulai dari headlampnya ini. Headlampnya ini lihat, DRL-nya sekarang mentoknya itu sudah sampai segini doang. Kalau dilihat dari jauh kan kita kayak ke atas gitu ya, kayak melambung ke atas. Nah, untuk sekarang DRL-nya cuman sampai di sini gitu ya. Jadi sampai di sini, baru di atasnya itu ada lampu sen. Lampu sennya juga ini sudah menggunakan LED semua ya kan. Yang dulu lampunya sennya itu kan di sini biasanya ya kan, dan templok di sini yang masih bohlam itu kan. Sekarang udah LED dan DRL-nya nyampe separohnya, nggak sampai menjulang ke atas gitu ya. Nah, di sini juga udah menggunakan lampu proyektor. Jadi kalau kesan dilihat kita tadi ya, yang standar tuh kayak kotak. Karena ini saya dibalik motornya, karena di luar lagi ada sinar matahari, jadi backlightnya hilang, jadi jelas. Akhirnya sebenarnya ini bukan kotak, ini bulat kayak baterai. Cuman ini baterainya yang ukuran yang paling gede. Nah, seperti itu ya. Terus ditemplok di situ ya. Jadi seolah-olah dia kotak. Padahal kalau kita tegesin, di dalamnya itu bukan kotak. Nah, dari sini dia itu bundar gitu, guys ya. Jadi bukan kotak, dia itu bulat kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau dilihat dari jauh itu kayak lampu proyektornya itu jadi seolah-olah jadi kotak gitu. Padahal dia bulat gitu, kayak baterai yang besar itu. Nah, gitu ya. Jadi di sini menggunakan lampu proyektor, dan di sininya hanya mika aja gitu. Nah, kalau dilihat sekilas sih kayak apa coba? Kalau dipikir-pikir ya, mirip dengan kompetitornya. Kalau sekilas ini ya kan, kalau dilihat kok kayak CBR 250 RR ya, mirip ya. Ya kan? Terus dilihat dari lidah-lidahnya ini yang mendekati kayak Panigale ya kan, sedikit mendekati ke brand yang lain gitu ya. Tapi ini sih gokil sih. Jadi benar-benar
perubahan yang cukup signifikan ya. Bagus ya. Di sini ada lidahnya, dari mulai ini mikanya itu, ini di sini ada lidahnya itu seperti, kalau sekarang kan sengaja dipasang winglet ya, jadi ini nggak usah gitu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi pasang-pasang winglet, karena di sini sudah langsung disediakan sama Yamaha. Dan di kulit jeruknya ini motifnya motif karbon guys, motif karbon ya. Oke, dari situ kita langsung ke bawah. Untuk bawah ini kayaknya untuk spakbor, spakbornya ini masih, kalau saya lihat sih masih kurang lebih sama yang lama ya. Ya, jadi untuk spakbornya itu nggak ada perubahan, karena di sini saya ada contoh lama spakbor yang lama itu, saya lihat itu masih kurang lebih sama aja ya, sama aja untuk spakbor sama aja. Terusnya untuk peleknya juga masih sama aja, masih menggunakan pelek yang lama bertahun-tahun, dari generasi pertama sampai yang sekarang masih menggunakan pelek ini. Dan ini depannya udah ABS ya guys ya. Untuk ban juga masih sama, masih menggunakan IRC ya, IRC SCT 005F. Ini ukurannya 110 per 80 ring 14, jadi lumayan tinggi ya ring 14 dibanding yang NMAX itu ringnya 13. Oke guys, kita langsung muter lagi kemana ya, kita langsung ke sampingnya ini. Nah, untuk sampingnya ini tebeng-tebengnya ya, tameng-tamengnya ini di depan tuh dia lebih agresif ya kan, dia lebih meruncing ya, kesininya juga lebih lebar. Di sini ada SP ya. Terus kesini kita karena bisa bandingkan tuh, karena kebetulan Aerox yang lama juga ada di sebelah sana, jadi saya bisa lihat nih perbandingannya. Memang kalau dilihat ini benar-benar perbandingannya cukup signifikan gitu guys ya. Di sini tuh lihat runcing, di sini ada kisi-kisi seperti ini ya, semua dibalut. Nah, kalau kayak yang oren-orennya ini hanya stiker doang ya, ini hanya stiker, tapi semuanya dibalut warnanya itu warnanya abu-abu tua gitu. Nah oke, kita langsung lari ke speedometer dulu. Di speedometernya ini, nah ini ya, cuman gak ada kuncinya. Kita lihat, intinya ini speedometernya udah menggunakan speedometer warna ya, yang jelas sudah digital, udah warna, udah YE connect ya, sudah connect langsung ke smartphone. Dan fungsi-fungsinya atau kelebihan dan keunggulannya ini memang sudah terkoneksi ke Yamaha di aplikasi smartphone kita ya. Jadi ada untuk macam-macam lah, semua fitur-fiturnya kurang lebih sama Yamaha yang lain, seperti Yamaha X-Max ya, seperti kakak-kakaknya Yamaha X-Max, terus Yamaha NMAX Turbo. Semua fitur-fiturnya bisa kalian lihat di Yamaha X-Max dan Yamaha NMAX Turbo, itu semuanya mirip, terkoneksi ke smartphone begitu guys ya. Oke, dan di sini Yamaha Turbo yang membedakan ini, kalau secara dari atas ini perbedaannya sama aja ya, sini sama aja, cuman perbedaan di sini ada shiftnya. Nah, shiftnya ini adalah untuk menambah akselerasi ya. Jadi disclaimer guys ya, ini tuh bukan gigi, bukan 1, 2, 3 nambah gitu, bukan kayak ini. Jadi ini hanya akselerasi. Jadi yang pernah saya cobain kemarin test ride waktu NMAX Turbo itu, jadi kita kalau misalnya gas kita gas panteng gitu ya, kita gas panteng terus kita pencet-pencet, itu nggak ada pengaruh. Jadi pengaruhnya gimana? Ini ada 3 step ya, 3 tahap. Jadi misalnya 1, 2, 3. Nah, tapi itu gas kita harus dikurangin gitu maksudnya guys. Jadi itu bukan gigi dan bukan turbo juga, bukan turbo yang kayak keong, bukan. Ini hanya akselerasi tambahan gitu ya. Jadi misalnya kita kurangin gigi nih, kurangin gasnya, baru kita pencet, kurangin lagi, intinya kalian harus mengurangi gas baru bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi jangan berpikir, oh ini kayak gigi motor-motor bebek itu 1, 2, enggak, bukan begitu ya. Jadi ini yang paling berasa lagi, apalagi kalau ada pas turunan, pas kita kurangin gas lagi kencang, kurangin gas baru kita mencet, nah itu baru berasa reaksinya kayak mengurangin gigi gitu. Tapi kalau duduk tambah misalnya 1, 2, 3 di gas panteng gitu, nggak bisa gitu ya. Nah, perbedaannya di situ ya, udah menggunakan
YE CVT gitu ya. Nah seperti ini. Kalau untuk samping-samping ya udah kita bahas tadi. Untuk apa namanya belakangnya ini yang kita hubungannya sama YE CVT, kita lihat dari mesinnya ini guys. Nah ya kan, jadi yang kalau yang udah turbo itu udah menggunakan YE CVT ya. Nah di sini juga perbedaan mesinnya kelihatan ya kan. Kalau yang YE CVT itu bentuknya kan begini, kalau yang standar itu tipenya ya begini maksudnya nih. Kalau yang standar itu ya seperti ini tuh. Jadi dia memang nggak ada apa-apa ya, jadi polosan aja seperti itu guys. Oke, kita balik lagi untuk pembahasan di YE CVT nya di sini ya, seperti ini ya. Oke, terus kita lari ke atasnya itu dia udah menggunakan shock tabung ya, atau menggunakan subtank ya, dari mulai dari tipe yang Smart Key semuanya udah menggunakan tabung ya. Terus dari body yang Aerox Turbo ini di sini udah menggunakan Aeroxnya emblem ya. Kalau yang lain itu yang tipe biasa dia nggak nongol kayak gini, dia masih stiker gitu ya. Kalau yang Aerox Turbo dia nongol udah kayak emblem gitu guys ya. Nah untuk di lampu belakangnya nih yang cukup signifikan. Jadi yang waktu kemarin itu lampu belakangnya ini kan apa namanya, dia mebernya gitu ya, maksudnya tidur begini. Nah sekarang berdiri kayak gini ya, bagus sih. Jadi seperti kakak-kakaknya R series ya di motorsport kan hampir semua gini, mau R15, R25 sampai ke R7, R9 sampai ke R1, R6 semuanya sudah begini ya. Jadi mengadopsi DNA dari motorsport Yamaha gitu guys. Gokil juga sih, keren ya, keren. Nah untuk ini sama udah LED, udah subtank, dan ini udah cakram. Semua tipe ya, dari tipe terendah yang masih menggunakan anak kunci sampai ke yang turbo semua udah mendapatkan cakram belakang gitu guys. Nah seperti itu ya. Oke, kita keliling-keliling supaya kalian bisa jelas. Kita coba ambil gambarnya aja. Oke. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya video dari Jeranis TV bersama gua Diki DMC. Kita ketemu di video berikutnya, dan salam hangat, salam semakin depan Yamaha Surya Prima. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.